Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Ruang Publik. Pemirsa, tidak terasa 7 hari lagi Indonesia akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-77 tahun 2022. Tentunya di Sumatera Utara atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada HUT RI yang ke-77 tahun ini mengambil tema pulih cepat bangkit lebih kuat. Dan ini tentunya nanti akan diwujudkan oleh Sumatera Utara agar Sumatera Utara ini bisa menjadi sejahtera dan seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara bisa lebih bermartabat. Bagaimana implementasinya nanti pulih cepat dan bangkit lebih kuat ini kita akan perbincangkan dengan kedua narasumber yang telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini. Dan pemirsa, langsung saja saya akan perkenalkan. Yang pertama sudah hadir bersama kita di Studio 2 TVRI Bapak Dr. Haji Agus Tripriyono, SE, MSI, AKCA, selaku staf ahli Gubernur Sumatera Utara bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, aset, dan SDA. Selamat sore Bapak, apa kabar? Salam sehat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Dan kemudian supaya nanti kita juga bisa mendapatkan wejangan, masukan, kita sengaja mengundang Ketua LPRI Sumatera Utara, ada Bapak Kolonel CZI Purnawirawan Haji Marjono, SIP. Selamat sore Pak Haji, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah selamat. Assalamualaikum para pemirsa semuanya. Oke, waalaikumsalam Bapak. Oke, dan pemirsa Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di nomor 0614146353. Anda bisa bertanya seputar topik yang kita angkat dengan kedua narasumber, yaitu pulih cepat, bangkit lebih kuat. Apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara agar tema HUT RI yang ke-77 untuk Provinsi Sumatera Utara ini bisa diwujudkan secara bersama-sama oleh pemerintah dan juga masyarakat. Dan saya langsung dulu ke Bapak Agus. Pak Agus, kalau kita bicara tentang pulih cepat, bangkit lebih kuat, kenapa ini menjadi tema yang diambil oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Apakah karena kita ini mungkin baru melewati COVID, mungkin meskipun COVID-nya belum habis tuntas begitu Pak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa COVID ini kan sebenarnya awalnya kita menduga ini hanya masalah kesehatan. Ya. Tapi ternyata dampak ekonominya ternyata lebih luas, lebih besar. Inilah yang menjadi konsen baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di mana pandemi COVID ini segera cepat berlalu, yang lebih cepat kita tangani, sehingga kita menjadi lebih kuat ke depannya. Itu sebenarnya tema yang ingin diangkat di perayaan peringatan ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, mukadimah yang baik sekali ini dari Bapak Dr. Haji Agus Tripriyono. Saya ke Bapak Ketua LVRI Sumatera Utara, Pak. Setiap menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI, apa sih sebenarnya yang muncul dari pikiran Bapak? Kalau pikiran saya itu setiap ulang tahun kemerdekaan itu mestinya ada 3 makna. Apa itu Bapak? Makna pertama adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setahun yang lalu lewat. Makna kedua mestinya kita evaluasi pelaksanaan kerja kita setahun yang lalu. Lalu makna yang ketiga kita berdoa mudah-mudahan tahun depan lebih baik dari tahun ini. Menurut saya begitu, setiap ulang tahun kemerdekaan harus dimaknai 3 itu. Oke. Tinggal aplikasinya tergantung masing-masing daerah. Oke, kalau Bapak lihat selama ini aplikasi yang sudah dilakukan oleh generasi yang tadi seperti apa? Setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau yang saya lihat selama ini untuk ketiga-tiganya itu belum semua dilaksanakan. Belum semua Pak ya. Itulah nanti yang menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat begitu ya Pak ya. Ya, yang pasti kalau yang saya lihat itu evaluasi sama berdoa untuk kedepannya itu belum dilaksanakan. Baik. Yang ada hanya memperingati HUT-nya saja bahwa itu peristiwa besar yang harus semuanya mengerti, memahami itu aja. Oke. Tapi kan unsur-unsur bersyukur, unsur-unsur evaluasi, unsur-unsur berdoa ke depan itu menurut pengalaman saya selama ini belum tampak gitu. Dan ini sebenarnya sudah ada contoh dari budaya-budaya yang dulu oleh bangsa kita, yaitu apa istilahnya kalau syukuran. Baik. Syukuran atau kalau orang Jawa kenduri.
Baik. Kenduri itu unsurnya 3 itu sebenarnya. Demikian Baik. pendapat saya. Iya. Oke, sebelum saya ke Pak Agus, saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, dialog ruang publik ini terselenggara atas kerjasama TVRI Sumatera Utara dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Saya ke Pak Agus lagi nih. Pak Agus, kalau kita bicara tentang pulih cepat. Kalau kita bicara tentang pulih cepat, berarti kan memang kita harus pulih cepat dari pandemi ini begitu. Nah, meskipun sekarang sudah landai begitu ya Pak ya, bisa dikategorikan aman lah, kita sudah mulai bisa melepaskan masker meskipun masih ada jarak begitu. Tapi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Sumatera Utara sehingga kita bisa lebih cepat lagi pulihnya Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat perkembangan COVID terakhir ya, ini trennya memang sedang menaik ya. Di minggu-minggu belakangan ini, bahkan hari ini saya dapat info yang terkonfirmasi positif sudah di angka 100 lagi. Seperti pada waktu kita mengalami pandemi COVID di awal-awal. Tentu ini menjadi catatan yang cukup serius bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jangan sampai pandemi ini nanti akan berulang ke gelombang ketiga dan seterusnya. Kalau ini berulang, tentu saja dampaknya akan lebih buruk bagi khususnya perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat, yang pertama tentu protokol kesehatan. Yang kedua, yang tak kalah penting adalah jaga diri, menambah imun melalui vaksinasi booster. Kita tahu sekarang capaian vaksinasi booster ya boleh dikata masih rendah di Provinsi Sumatera Utara. Bahkan di beberapa kabupaten kota ada yang capaiannya masih di bawah 20%. Ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengajak ya kepada seluruh masyarakat, ayo ramai-ramaikan vaksinasi booster yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Bahkan sekarang pemerintah sudah menggalang untuk vaksinasi keempat booster bagi 2 tenaga kesehatan. Ya, ini tentu langkah yang baik yang harus segera diimplementasikan di lapangan sehingga memang masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan menjaga kesehatan, vaksinasi, ya mudah-mudahan kita berharap ini kita bisa lebih cepat pulih, bisa lebih cepat bangkit. Ya kita tahu di awal-awal pandemi memang perekonomian baik itu Indonesia maupun Sumatera Utara ini sangat terpukul. Bahkan kita mengalami kontraksi. Bahkan dana APBD yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga begitu banyak tergerus untuk menangani pandemi COVID. Sehingga program-program pembangunan dan perekonomian ini menjadi terkendala. Ini tentu saja dengan apa yang dilakukan tadi dihimbau oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan pandemi ini segera tepat berakhir, perekonomian kita cepat bangkit, sehingga kita menjadi lebih kuat ke depannya. Itu harapan. Luar biasa sekali. Jadi pemirsa kalau kita pahami apa yang mau disampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, tentunya bagaimana kita bisa cepat pulih ya, sesuai dengan topik untuk HUT kemerdekaan RI ke-77 nanti untuk wilayah Sumatera Utara. Pulih cepat ini berarti masyarakat juga harus ikut mengambil bagian dalam hal sukseskan vaksinasi khususnya booster 1. Apalagi saat ini pemerintah sudah meluncurkan yang namanya booster 2 atau vaksinasi keempat. Pak Marjono, saya mau tanya sama Bapak. Pak, kalau kita mau lebih cepat pulih dari pandemi ini, bagaimana Bapak melihatnya? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh generasi yang saat ini, Pak? Baik, kalau saya mengamati tema 17-an ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu merupakan suatu harapan dan doa seluruh bangsa Indonesia. Nah, tentu harapan dan doa ini kan harus ditindaklanjuti dengan kegiatan fisik oleh seluruh rakyat Indonesia kan begitu. Yang saya pikirkan itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu kan berarti kan ada tolak ukurnya harusnya. Pulih cepatnya itu seberapa? Apa setahun, apa 2 tahun, apa sebulan, 2 bulan? Kita nggak tahu. Jadi ini kayak suatu harapan yang memang fleksibel lah, relatif lah begitu ya. Tetapi saya sebagai bagian dari generasi pendahulu, saya optimis bahwa niat ini akan tercapai karena kita sebenarnya sudah punya modal dasar dari dulu. Yaitu satu modal dasarnya bahwa bangsa kita itu bangsa religius, bahwa kita itu mengakui semua bangsa Indonesia itu bahwa di atas kekuatan manusia masih ada kekuatan yang lebih hebat lagi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita tentu bergantung kepada
Tuhan Yang Maha Esa ini. Ini satu. Yang kedua, budaya bangsa kita, generasi pendahulu. Generasi pendahulu itu kan pernah mengalami ancaman yang hebat, yaitu mendirikan negara, lalu mempertahankan kedaulatan dengan mengusir penjajah. Itu kan suatu tantangan yang hebat, tapi itu berhasil. Sehingga dari generasi pendahulu itu mewariskan namanya kekuatan jiwa, namanya jiwa juang 45. Jiwa juang 45 itu merupakan kekuatan bangsa untuk senjata atau untuk pusaka lah kalau orang dulu itu mengatasi segala ancaman pada zaman-zaman yang akan datang. Apa pusaka 4 itu? Itu sekarang dinamakan jiwa semangat nasional 45. Satu adalah jiwa juang percaya pada kekuatan sendiri. Itu sangat mutlak. Dan ini sering disampaikan oleh Bapak Presiden kita ini. Yang kedua, jiwa juang pantang menyerah. Yang ketiga, jiwa juang rela berkorban. Yang keempat, jiwa juang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kalau warisan dari generasi pendahulu yang 4 itu dipahami dan diterapkan oleh generasi penerus ini secara bijak gitu, insya Allah dalam menangani pandemi COVID ini juga bisa diaplikasikan di situ. Itu pendapat saya ya. Baik. Oke, baik Pak Agus, kita mau bertanya kepada Pak Agus, bangkit lebih kuat tentunya kan pemerintah terus hadir di tengah-tengah masyarakat meskipun kita sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Pemerintah terus hadir memberikan bantuan kepada masyarakat. Apa saja mungkin yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk membantu masyarakat agar bisa bangkit lebih kuat lagi nih Pak Agus? Baik, jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara diawali pada awal pandemi di tahun 2020. Disiapkan dana oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara 1,5 triliun pada waktu itu, saya ingat sekali karena saya kebetulan yang menangani bidang keuangan pada waktu itu. Dan di dana yang 1,5 triliun itu kita memang pada waktu itu lebih banyak porsinya ke pos kesehatan. Sementara untuk pemulihan ekonomi belum terlalu kita alokasikan karena pada awalnya memang bagaimana upaya pemerintah untuk menekan angka terkonfirmasi positif COVID ini bisa kita tekan. Tetapi di tahun kedua ini sudah kita mulai balik. Ya, artinya dengan penanganan kesehatan yang baik dari pemerintah, pusat dan provinsi, lalu dengan taatnya masyarakat menjaga protokol kesehatan, ada juga vaksin, maka porsi kesehatan bisa kita kurangi, lalu kita tambah lagi dengan porsi untuk penanganan ekonomi. Tahun ini, tahun 2022, kita juga sudah melakukan berbagai macam kegiatan. Ya, tentu sektor yang paling terpuruk adalah sektor yang membutuhkan pergerakan manusia. Di mana itu? Itulah sektor pengangkutan dan pariwisata. Itu paling terburuk di awal. Makanya kita berharap ya dengan penanganan kesehatan yang baik, sektor ini kita benahi dulu. Karena sektor ini menunjang berbagai sektor yang lain, khususnya sektor makan minum, akomodasi makan minum, terutama para pelakunya UMKM ini kita bantu. Ya, tentu dengan dukungan dari stakeholder yang ada, apakah itu Bank Indonesia maupun dari Bank Sumut, Himbara, lalu bantuan dari lembaga-lembaga yang lain pelaku UMKM. Ini kita coba lakukan pengumpulan terhadap para pelaku UMKM dan kita bantu. Bantuannya melalui program pemerintah pusat, ada PEN-nya melalui dana Himbara dari pemerintah pusat dan juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita bantu melalui bantuan alat, bantuan pelatihan, bantuan lain-lain. Supaya memang pelaku-pelaku ekonomi, khususnya para pelaku UMKM ini bisa cepat lebih bangkit. Karena kita tahu sektor yang paling cepat bangkit dan bisa mengangkat perekonomian khususnya di Sumatera Utara adalah sektor UMKM. Itu nggak dipungkiri. Dan kita, Sumatera Utara ini sangat beruntung. Karena kita didukung oleh sektor pertanian dan perkebunan yang memang dampaknya tidak terlalu signifikan. Terdampak ekonomi dari sisi ekonomi di pandemi COVID. Beda mungkin dengan daerah-daerah lain yang memang seperti Bali misalnya. Bali itu kan memang sangat membutuhkan pergerakan manusia sehingga memang dia sangat terpuruk. Tapi Sumatera Utara insya Allah mudah-mudahan ya dengan program Pak Gubernur membantu para pelaku UMKM sehingga sektor semua bisa bangkit. Ya mudah-mudahan kita berharap ini cepat. Tapi sekali lagi tuh
kita butuh dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya juga tidak mendukung program daripada pemerintah, tidak menjaga protokol kesehatan, tidak ingin divaksinasi, ya kan? Itu nanti kembalinya juga akan terjadi lagi pandemi COVID gelombang ketiga, keempat. Akhirnya dana akan tergerus lagi untuk menangani pandemi. Itu khususnya bidang kesehatan, ekonominya tertinggal lagi. Nah, makanya kita berharap ya ini sinergi lah. Kesehatan dengan ekonomi ini bisa berjalan beriringan sehingga semua terangkat ini. Baik. Tapi saya berharap itu tadi sektor UMKM yang memang menjadi sektor paling unggul, sektor yang bisa mengangkat perekonomian Sumatera Utara, ini betul-betul lah kita perhatikan. Itu saja. Baik Pak Agus. Pak Marjono, kalau tadi kita dengar dari Pak Agus selaku staf ahli Gubernur Sumatera Utara dari bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, aset, dan SDM Pak. Ini kan banyak sekali ditangani oleh Pak Agus. Nah, pemerintah kan terus hadir ke tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan topik HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 Pak Marjono, bangkit lebih kuat. Apakah saat ini Bapak sudah melihat dengan hadirnya pemerintah ke tengah-tengah masyarakat sudah merespon itu dengan baik? Sehingga kita bisa bangkit lebih kuat lagi nih Pak. Ya, kalau saya melihat masyarakat dan generasi muda ini, kita itu memang hebat-hebat. Karena pada dasarnya gen bangsa Indonesia itu bangsa pejuang, bangsa cerdas, bangsa cerdik, selalu dapat mengatasi kesulitannya pada zamannya. Itu pengalaman yang banyak. Sehingga saya sekarang ini yakin para pejabat birokrasi yang ada sekarang termasuk pemuda dan rakyat kita itu bisa mengatasi itu nanti. Masalah COVID-19 ini saya yakin sekali. Karena gen kita, DNA kita itu adalah gen yang cerdik. Gen cerdik. Contoh apa? Sejak pra-NKRI, kita dijajah orang Barat. Kita kan belum tahu apa-apa. Tapi dengan adanya orang Barat yang menduduki pulau-pulau yang belum NKRI itu, bisa membuat pabrik gula misalnya. Mana bisa penduduk kita bikin pabrik gula? Itu pada pra-NKRI. Setelah Perang Dunia I, jadi Jepang menang dari Belanda sehingga Jepang ganti menduduki Indonesia. Kita juga bangsa kita belajar dari situ cerdiknya itu. Karena apa, dari Jepang itu kita belajar ilmu militer. Disiplin militer itu BKR itu, TNI itu cikal bakalnya pendidikannya Jepang. Jadi waktu pergantian, jadi kita sudah siap dan mengambil alih senjata Jepang dan sebagainya itu. Sekarang Perang Dunia I ya, Perang Dunia Kedua, Jepang genti kalah kan, menang sekutu. Sekutu itu Amerika, Inggris, dan Belanda ingin kembali ke Indonesia mengambil alih Jepang. Jepang karena kalah, Jepang itu harus menyerahkan semua yang diduduki kepada Inggris, tapi Inggris diboncengi Belanda. Nah, saat mau ambil alih, Belanda berjalan ke Indonesia, lalu Jepang sudah menyerah, tidak punya wewenang lagi. Disitulah bangsa Indonesia cerdik, cerdas, memproklamirkan kemerdekaan dan merampas senjata-senjata Jepang untuk modal TNI. Nah, terus sekarang ini Ukraina. Ini terakhir ini, kondisi dunia Ukraina ini. Kalau saya baca di televisi, di apa-apa ini, bangsa kita pandai mengambil kesempatan. Contoh apa? Sekarang CPO bisa di mana-mana minta, batu bara minta, dan sebagainya. Artinya, dalam kondisi dunia yang kacau atau yang ada halangan, Indonesia itu selalu cerdas, cerdik mengambil kesempatan untuk keluar dari musibah itu. Nah, untuk sekarang ini saya juga yakin Pak, bahwa generasi muda kita akan mampu keluar dari pandemi COVID ini. Hanya itu atas doa kita semua dan atas rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita agungkan dengan Pancasila. Sila pertama ketuhanan, mengagungkan Allah itu juga sumber kekuatan. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, kekuatan manusia itu ada yang lebih kuat lagi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita mohon bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti Tuhan akan memberi. Karena kan ada
ada kalau dari umat Islam kan ada firman Tuhan, barang siapa iman kepadaku dan berbuat baik, saya akan melindungi hidupnya dunia akhirat. Yeah. Nah, tentu kepada bangsa Indonesia yang mengagungkan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lewat ketuhanan yang Maha Esa satu tadi, saya yakin betul bahwa Tuhan akan memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita bangsa Indonesia. Itu pendapat saya. Baik, mudah-mudahan belum mencapai ya Pak. Saya mau tegaskan lagi nih atau minta pendapat Bapak. Artinya dari apa yang Bapak sampaikan tadi, nilai juang, ya semangat juang para 45 ini, para pejuang 45 ini sudah bisa diteladani oleh generasi yang sekarang, menurut Bapak? Mestinya begitu, itulah tugas Kenapa kami. mestinya? Berarti belum semua begitu Pak? Belum. Oh begitu ya Pak ya. Belum semua. Supaya kami tahu mengevaluasi diri Pak. Mau contoh satu. Ya. Kan itu ada 4. Yang keempat itu lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Itu keempat itu apa itu nilai-nilai yang nomor 4. Nah, kalau itu sudah dipahami dan dilaksanakan, mestinya tidak ada yang berbuat kriminal birokrat ini. Termasuk tidak ada yang korupsi, pastinya begitu. Baik, kita harapkan begitu ya Pak. Itu contoh ya. Itu contoh ya Pak ya. Nah, jadi 4 nilai luhur bangsa tadi memang kewajiban kami orang tua itu, perintah dari pusat ini untuk memasyarakatkan kepada generasi muda supaya itu dipahami dan menjadi pusaka, menjadi modal untuk mengatasi permasalahan di zamannya. Oke. Nah, baik. itu tugas kami memang. Baik. Jadi jujur saja saya berpikir, generasi Tuhan berpikir kalaulah generasi penerus ini tidak baik, nah gitu ya, kami ikut salah. Nah, itu anunya konsekuensinya sebagai generasi pendahulu. Ya. Itu Oke Bapak. sekedar Baik, luar biasa sekali masukan Pak Marjono. Pak Agus bisa ditanggapi mungkin yang disampaikan oleh Pak Marjono tadi terkait dengan bagaimana generasi kita saat ini mewarisi semangat juang 45 kita. Ya. Supaya tema ini bisa terwujud begitu Pak. Baik, saya teringat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, bahwa negara yang berhasil di tengah pandemi ini adalah negara yang cepat mengambil keputusan. Ya. Bukan negara maju, negara yang punya sumber daya, tidak. Tapi bagaimana para aparatur sipil negara dan pejabatnya ini bisa mengambil peluang. Sekecil apapun, tapi harus disikapi secepat apapun. Kalau dulu mungkin bisa kita mengatakan, wait and see lah, kita tunggu dulu, kita lihat dulu. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Sekarang kita lihat saja apa yang sudah terjadi, siapa yang bisa melakukan lebih baik, kalau perlu kita ambil, kita tiru, kita kerjakan. See and do, lihat sekeliling. Nah, tadi terima kasih Pak Marjono sudah mengingatkan. Sekarang konflik yang terjadi misalnya di regional misalnya, ini Taiwan sebentar lagi ya akan terjadi gejolak. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Bahkan Pak Presiden sudah mengingatkan kalau itu terjadi, ini dampaknya akan lebih dahsyat Pak dari Ukraina ya. Itu tentu kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ini saat ini juga seharusnya sudah menyikapi itu ya. Artinya dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya sekarang kan yang menjadi permasalahan dunia adalah sekarang pasokan pangan Pak antar negara. Ini yang menjadi boleh dikatakan krisis Pak. Ya, ketika Ukraina misalnya kemarin perang dengan Rusia, bagaimana kita sulit mendapatkan gandum segala macam kan. Kita nggak tahu nanti kalau terjadi perang di Taiwan, ya seperti apa lagi kita tidak terjadi. Tapi kita ya alhamdulillah nih Pak Marjono ya, bangsa kita khususnya Sumatera Utara, bangsa atau provinsi yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang luar biasa Pak. Ya mungkin daerah lain boleh irilah dengan kita, ya boleh irilah. Nah, makanya dengan sumber daya yang ada, ya kita berharaplah. Kita berharap masing-masing kabupaten kota melihat potensi yang ada, kita data, lalu sesuai dengan saran Pak Gubernur, mari kita lakukan kerjasama antar daerah Pak. Ya artinya kalau ada daerah yang surplus, ya tolong berikan kepada daerah yang minus. Sehingga Sumatera Utara ini betul-betul terjadi swasembada Pak. Jangan sampai nanti ada daerah yang surplus, lalu diekspor ke negara lain, bahkan ke tempat lain, sementara di kita sendiri kan menjadi kekurangan Pak. Ya kita tidak berharap ya. Karena memang sekarang ancaman yang paling besar kalau menurut saya adalah ancaman ekonomi tadi Pak. Itu kalau dulu mungkin zaman Pak Marjono betul, ancaman dari penjajah, kolonial, peperangan. Tapi yang sekarang ini yang saya duga menjadi permasalahan nanti Pak adalah masalah ekonomi Pak.
Karena kalau itu terjadi, ya situasi global ini menjadi tidak menentu, pasokan pangan terganggu, ya kita nggak tahu lagi Pak negara kita ini. Tapi alhamdulillah saya katakan tadi, mudah-mudahan Sumatera Utara dengan kondisi alamnya kita bisa melihat potensi yang ada. Ya saya berharap itu tadi ya arahan Pak Gubernur, kira-kira para bupati wali kota ini dapat melihatlah potensi masing-masing dan bisa melakukan kerjasama antar daerah. Sehingga kita betul-betul bisa memenuhi kebutuhan kita swasembada, sehingga kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, Pak. Baik. Saya yakin Sumatera Utara dengan potensi yang ada, Bapak katakan tadi CPO, kita penghasil CPO, Pak, ya kan? Terbesar dengan sumber yang lain, pertanian, perkebunan, perikanan, kita kan luar biasa, Pak. Nah, tapi itu sekali lagi, Pak, tadi masukannya terima kasih. Ini mudah-mudahan menjadi masukan dari kami, ya, bagi kami, Pak, di pemerintah, bisa melaksanakan pemerintahan ini menjadi lebih baik, Pak. Ya, masalah tadi misalnya yang Bapak sampaikan, ya korupsi segala macam, ini saya rasa ini musuh bersama, Pak. Ini yang harus betul-betul sama kita berantas, Pak. Karena sebenarnya itu masalah yang ya boleh dikata masalah yang krusial yang kita hadapi bersama, Pak. Baik itu, Pak. Baik Pak Agus, dan pemirsa kami ingatkan kembali, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan memberikan saran, masukan terkait dengan topik yang kita angkat adalah peringatan HUT kemerdekaan RI ke-77, pulih cepat, bangkit lebih kuat. Dan tentunya untuk mewujudkan topik atau tema ini harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Sumatera Utara. Dan nomor telepon interaktif yang bisa Anda pergunakan sudah ada di layar kaca Anda, pemirsa. Anda bisa langsung saja bertanya kepada kedua narasumber. Ada Bapak Dr. Haji Agustri Priyono, ya selaku staf ahli GUPS Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan Aset dan Sumber Daya Alam. Kemudian ada Kolonel CZI Purnawirawan Haji Marjono SIP selaku Ketua LVRI Sumatera Utara. Dan saya mau tanya juga ini kepada Pak Agus, ya, karena kita tahu Pak Agus ini adalah staf ahli Gubernur Sumatera Utara bidang ekonomi. Bagaimana kemudian iklim investasi di Sumatera Utara saat ini? Karena ini juga termasuk merupakan bagian daripada bangkit lebih kuat nanti untuk kita bisa bangkit lebih kuat di Sumatera Utara. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Saya akan anukan. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik dengan topik peringatan HUT kemerdekaan RI ke-77, pulih cepat, bangkit lebih kuat. Tentunya kami ingatkan kembali dialog ini bisa terselenggara atas kerjasama TVRI Sumatera Utara dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pemirsa, line telepon masih tetap kami buka. Anda bisa bertanya seputar topik yang kita angkat kali ini adalah pulih cepat, bangkit lebih kuat. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi ada di layar kaca Anda. Dan saya kembali ke Pak Dr. Haji Agustri Priyono. Pak Agus, kalau kita bicara tentang iklim investasi di Sumatera Utara, karena ini merupakan tolak ukur juga bagaimana kita survive, begitu Pak. Bagaimana saat ini kondisinya, Pak? Baik, jadi alhamdulillah ya tentu pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Presiden, ya. Perhatian yang besar khususnya terhadap beberapa proyek strategis nasional. Karena ketika kita bicara investasi, kita tidak bisa pungkiri bahwa di situ adalah perlu dukungan infrastruktur. Saat ini sedang ada beberapa ruas jalan tol yang menjadi concern dari pemerintah pusat, tentu dibantu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ada ruas tol dari Medan sampai dengan batas Aceh, ada dari Medan sampai dengan batas Riau, dan juga ada dari Tebing Tinggi sampai dengan ke kawasan strategis nasional di Danau Toba. Tentu ini harus segera direalisasikan dan tentu butuh dukungan daripada masyarakat. Ya, beberapa proyek strategis nasional lainnya yang sedang dikerjakan adalah pembangunan bendungan Lausi Meme, ada juga kawasan ekonomi khusus Semangke dan pelabuhan Kuala Tanjung. Ya, kalau ini semua dapat terrealisasi, mudah-mudahan investasi di Provinsi Sumatera Utara ini dapat lebih meningkat. Ya, kita tahu bahwa tumbuhnya perekonomian suatu daerah tanpa adanya investasi itu mustahil. Ya, tentu dengan perhatian yang begitu besar dari pemerintah pusat terhadap beberapa program ini kami berharap ini segera direalisasikan.
butuh dukungan dari berbagai pihak, ya, terutama dari pemerintah daerah untuk memberikan iklim kemudahan, khususnya kemudahan investasi bagi para investor. Kita tahu bahwa ini menjadi juga poin penting ketika orang ingin berusaha di suatu sektor di pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sumatera Utara, berikan dulu kemudahan investasi itu. Jangan orang mau berinvestasi tapi sudah dipersulit. Ya, beri dulu kemudahan, biar dulu mereka berusaha, baru setelah mereka berusaha, baru nanti bicara apa yang bisa kita ambil dari sektor-sektor ekonomi yang bangkit itu. Saya rasa itu Secara yang prakteknya bagaimana sekarang, Pak? Ya, kita sudah, kemudahan Pak. itu sudah diberikan atau Sudah, bagaimana? ya. Jadi melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, kita sudah melakukan reformasi, Pak, terhadap beberapa perizinan, ya, sehingga para investor-investor atau para pengusaha-pengusaha pemula yang ingin memulai berusaha ini betul-betul kita kasihkan kemudahan, Pak. Dan bagi para pelaku UMKM ini juga ada pendampingan dari kita, Pak. Sehingga nanti bagi para pelaku pemula ya kita berikan izin yang mudah, bantuan modal, bantuan pendidikan, pelatihan, sehingga dia bisa dapat bergerak untuk memutar roda perekonomian. Baru setelah itu akan bergulir di sektor-sektor yang lain. Baik. Pak Agus, kita mau bertanya juga nih sama Pak Agus. Proyek strategis nasional kan banyak di Sumatera Utara. Kemudian juga pelaku UMKM sekarang digerakkan untuk bangkit kembali. Tentunya dengan adanya perputaran uang, baik dari proyek strategis nasional, kemudian dari para pelaku UMKM, ini kan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, Pak. Bagaimana kemudian? Iya, memang saat ini proyek strategis nasional memang belum 100% berjalan. Ya. Tapi nanti kalau ini sudah berjalan, tentu ini tidak boleh meninggalkan para pelaku UMKM. Ya, kan kemarin ada kritik ya, ketika dibangun jalan tol di satu daerah, banyak ternyata pelaku-pelaku UMKM yang terdampak. Ya. Nah, kita berharap ini tidak terjadi lagi. Ya, di beberapa ruas kemarin kami dilibatkan dari awal, Pak. Ya, seperti jalan tol yang sekarang sedang jalan misalnya dari Tebing Tinggi sampai dengan Kisaran. Nanti ada beberapa spot rest area kita juga sudah bicara dengan beberapa pemerintah daerah supaya nanti bagi para pelaku UMKM bisa terlibat di dalamnya, Pak. Mampukah mereka nanti kemudian dalam hal sewa menyewa, Pak? Itu nanti ada kemudahan, Pak. Ada kemudahan. Ya, seperti yang dari Medan Tebing Tinggi di kilometer 65A dan B itu dari pengelola JMKT itu memberikan kemudahan, Pak. Baik. Artinya tidak diterapkan tarif yang begitu tinggi seperti ke sektor-sektor yang lain, Pak. Baik. Tidak. Kalau UMKM pasti diberikan kemudahan, Pak. Oke. Ya. Berarti memang pemerintah tetap mendukung keberadaan Iya, pelaku UMKM iya, kita, iya. karena merupakan tulang punggung perekonomian juga. Iya. Oke, Pak Marjono, Pak, apalagi sebenarnya wejangan yang penting dilakukan saat ini, karena memang saat ini pemerintah mau kita ini bangkit lebih kuat, begitu. Kalau bangkit lebih kuat ini kan tentunya kesiapan secara mental kan harus dipersiapkan juga nih, Pak. Apa yang harus dipersiapkan oleh generasi yang saat ini, Pak? Baik, jadi menurut pendapat saya, kita kan sudah punya warisan modal pembangunan dalam rangka menuju tujuan nasional ini. Kan kita ada modal dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang disebut Astagatra. Astagatra itu 8 gatra. Apa itu? Geografi, demografi, kondisi sosial yang berbentuk ideologi, politik, ekonomi, budaya, terus agama dan militer. Itu kan ada 8 itu, itulah modal para birokrat sekarang diolah untuk menuju tujuan bangsa kita, masyarakat adil makmur tadi. Jadi saya yakin dengan adanya pelimpahan anugerah rahmat hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa itu, kalau kita cerdas, kita pandai, kita akan mampu mewujudkan tujuan Indonesia dan bisa mengatasi apapun ancaman yang terjadi setiap generasi. Contoh aja begini, kesuburan tanah kita ini tanpa dikasih apa-apa subur. Beda dengan Cina dan Arab kan, harus diolah dulu, dulu baru bisa ditanami. Terus kekayaan laut. Setiap tahun beribu-ribu ton ikan diambil tanpa kita memberi bibit, tanpa kita memberi makan, tidak ada habis-habisnya. Itu kan karunia Allah. Tuhan, ya. Nah, itulah yang harus pandai-pandai
digunakan untuk modal bagi yang berwenang sekarang, yaitu siapa? Birokrat. Ya. Nah itu, jadi menurut saya kalau ingat itu dan dipakai dengan cerdas dan mengingat warisan jiwa juang 45 tadi, insya Allah tidak banyak rintangan untuk menuju tujuan nasional kita, tunas tadi. Pak Dengan- Marjono, Ya. kalau kita lihat seperti Bapak sampaikan tadi, tanah Indonesia itu subur, anugerah dari Tuhan, begitu ya? Oke, rahmat dari Tuhan. Kemudian juga laut yang begitu kaya, ya? Oke, kaya akan ikan-ikan yang di dalamnya, begitu ya? Nah, tapi bukankah kemudian itu yang membuat bangsa kita juga terlalu kurang semangat dalam mengisi kemerdekaan? Ya itulah karena kurangnya kita mendidik, kurangnya kita memberi informasi atau memberi rangsangan atau mengarahkan. Nah ini tugas yang ilmuwan lah. Kalau bangsa kita kan semuanya belum cerdik, belum cerdas. Ya para sarjana-sarjana profesor itulah tugasnya, Baik. termasuk generasi Mudah-mudahan tua Pak itu. Profesor, sarjana, guru-guru, dosen semua menyaksikan Bapak hari ini Pak Marjono. Supaya Sumatera Utara bangkit, lebih bermartabat kata Pak Gubernur supaya ya Pak. bisa mengarahkan kepada rakyat apa yang harus dikerjakan dan harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencukupi kebutuhannya kan begitu. Tapi kalau rakyat biasa kan nggak maunya ya yang enak. Baik. Yang enak itu Baik. pendapat saya Baik, begitu. tapi saya tanya Pak Marjono lagi, sabar dulu Pak Agus ya. Ya, siap. Pak Marjono selaku Ketua LVRI Sumatera Utara punya pengaruh besar di Sumatera Utara juga begitu ya. Oke, Pak bagaimana Bapak melihat animo masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77? Sudahkah kemudian kita bersemangat menyambutnya? Kalau Bapak kan sering keliling nih putar-putar, Ya, ya. apakah semua rumah-rumah saat ini sudah mulai memasang bendera merah putih? Menurut Bapak bagaimana? Itu Alhamdulillah sudah mulai. menunjukkan semangat juangkah itu? Alhamdulillah sudah ada, apalagi kemarin Ya. panitia peringatan 17 Agustus yang di kantor gubernuran itu sangat intens membicarakan itu. Ya. Jadi itu juga harus ada peranan aktif dari para pemimpin masyarakat, kepala lingkungan, kepala desa, camat dan sebagainya itu untuk menyampaikan itu. Kalau rakyat biasa kecil memang rakyat kita itu kan sebenarnya baik-baik, rakyat penurut karena dulu sejarahnya kan abdi raja itu. Abdi raja. Abdi raja itu kan apa yang disampaikan oleh rajanya dia nurut. Oke, Itulah gitu ya. budaya rakyat kita itu. Nah sekarang tinggal pemimpinnya. Oke. Pemimpinnya kita. Tapi bukankah nanti kalau dibilang agak keras sedikit katanya dikerasin begitu Pak? Ya keras itu harus cerdas tadi. Keras harus cerdas begitu ya Pak Marjono ya? Enggak, kalau bangsa kita juga cerdas juga, artinya bisa memilah, bisa memilih ini apa itu keras yang merugikan atau keras yang menguntungkan itu rakyat kita juga tahu. Baik. Jadi maksud saya kalau saya optimis dan tadi menanggapi pertanyaan sudah cukup bagus. Oke. Sudah cukup bagus dan ditingkatkan insya Allah ke depan makin bagus lagi. Amin. Itu harapan kita bersama Pak Marjono. Oke, baik. Dan pemirsa line telepon kami di nomor 0614146353. Seperti yang tertera di layar kaca Anda bisa bertanya seputar apa-apa saja nanti perayaan HUT Kemerdekaan RI di Provinsi Sumatera Utara. Karena belum saya tanya juga sama Pak Agus selaku panitianya. Nanti saya tanya pemirsa, kita kulik dulu bagaimana kemudian upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan Sumatera Utara pulih cepat, bangkit lebih kuat pada HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 tahun 2022. Untuk itu pemirsa, kami berikan kesempatan kepada Anda, nanti bisa juga bertanya kepada Pak Marjono selaku Ketua LVRI Sumatera Utara. Nanti kita bisa mendapatkan sedikit inspirasi dari Bapak ini karena memang meskipun usianya bukan muda lagi tapi semangat juangnya luar biasa. Begitu ya Pak ya? Terima kasih Pak Marjono sudah hadir di sini. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, kita udah bisa bicara tentang bagaimana kemeriahan HUT Kemerdekaan RI karena setiap HUT Kemerdekaan RI ini kan memang ini menjadi kebanggaan, kemeriahan tersendiri bagi masyarakat begitu. Apa-apa saja nanti mungkin perayaan yang dilakukan di Sumatera Utara, Pak? Baik, mungkin tahun ini adalah tahun pertama ya setelah pandemi COVID ya. Kita 2 tahun yang lalu kan tidak melaksanakan perayaan secara besar-besaran ya. Alhamdulillah beberapa event yang sudah kita laksanakan, kita ada pameran Pak, pameran peringatan kemerdekaan di museum kita yang di Jalan
Pasar Merah. Itu nanti berlangsung sampai dengan hari Sabtu. Lalu seperti biasa nanti ada perayaan Hari Kemerdekaan, ya. Dan juga siangnya pada tanggal 17 nanti kita akan melaksanakan pawai pembangunan, Pak. Seperti biasa, kita akan tunjukkan, kita akan tampilkan capaian-capaian pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Usai upacara itu, Pak? Iya, di sekitar jam 2 siang. Jadi upacara kita kan nanti jam 8 pagi kita akan upacara di Astaka, lapangan Astaka yang ada di Pancing. Setelah itu Bapak Gubernur akan mengikuti rangkaian kegiatan di Istana Merdeka secara virtual. Lalu jam 2 kita akan melaksanakan pawai pembangunan, lalu malamnya penurunan bendera, dan pada tanggal 17 malamnya juga kita ada resepsi kenegaraan, Pak. Oke. Ya, resepsi kenegaraan. Lalu di samping itu juga ada perayaan-perayaan yang lain. Ya, nanti pada hari Sabtu tanggal 20 kita akan melaksanakan pasar murah, Pak, di gedung GSG. Itu nanti akan menampung para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Utara, bisa berkontribusi di situ, memasarkan produknya kepada masyarakat. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara bisa sama-sama menghadiri. Dan insya Allah malamnya juga akan diadakan pesta rakyat gitu, Pak. Pesta rakyat ada juga, Pak? Pesta rakyat. Wah, Jadi luar memang, biasa ini. memang mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ini meriah ya, Pak, tahun 2022. meriah, mudah-mudahan HUT ke-77. meriah. Diharapkan ini ya menjadi semangat, ya semangat ya yang dikatakan tadi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi trigger, menjadi pemacu untuk membangkitkan ekonomi Sumatera Utara menjadi lebih kuat. Tapi sekali lagi pesannya adalah tetap jaga protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan. Meskipun ada panggung hiburan rakyat, meskipun ada pasar murah, tetap jaga kesehatan. Begitu ya, Pak, ya? Karena kita mau pulih lebih cepat, begitu ya, Pak Agus, ya? Baik, Pak Marjono. Artinya kan nanti pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun ini akan membuat kemeriahan-kemeriahan luar biasa dalam HUT Kemerdekaan RI yang ke-77. Seperti apa nih tanggapan Bapak? Ya, kalau tangkap saya itu baik-baik saja karena itu kan wujud dari rasa syukur tadi. Wujud dari rasa syukur ya, Pak, ya? Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sudah sampai sekarang ini Indonesia, terutama Sumut itu selamat, sukses sampai sekarang itu syukur enggak apa-apa, baik-baik aja. Apalagi yang ada unsur sifatnya menyenangkan rakyat. Nah, itu yang ada menyenangkan rakyat. Harus ke sana karena bersyukur itu memang penting. Dan itu wujud bersyukur, boleh aja ada apa-apa boleh aja. Tapi yang penting ada manfaatnya lah. Oke, Pak, selama 2 tahun ini kan kita artinya kan banyak batasan-batasan yang dilakukan begitu karena pandemi COVID-19. Biasanya kan hiburan-hiburan di tengah-tengah masyarakat, usai 17 Agustus itu kan ada panjat pinang, perlombaan masyarakat, kan nggak ada, Pak. Ini tahun ini akan dibuat begitu. Seperti apa juga ini pandangan Bapak selaku Ketua LVRI? Ya pesan saya ya pilih-pilih lah yang kira-kira aman terhadap kesehatan. Aman itu juga tetap ya, Pak, ya, sama dengan pemerintah ya, Pak, ya. Yang kira-kira bisa dilakukan tapi keamanannya dikiranya bisa dijamin, ya silahkan aja gitu. Tapi tetap jangan bebas-bebas amat lah gitu. Pesan saya gitu. Baik. Karena kalau terlanjur salah nanti susah juga. Kita nggak bisa pulih cepat ya, Pak, ya. Kalau kita nggak bisa pilih-pilih yang nggak aman, nanti kita nggak bisa pulih cepat sesuai dengan tema dan topik tadi begitu ya, Pak Marjono, ya. Malah kebalik. Malah kebalik begitu ya. Oke, Pak Agus, kalau kita bicara tentang HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 yang dilakukan nanti di Provinsi Sumatera Utara ini kan pasti meriah begitu, Pak, ya. Tapi kemudian yang nantinya pemerintah hadir untuk memberikan bantuan ke masyarakat, apakah tidak ada, Pak, seperti tahun-tahun sebelumnya mungkin bantuan kepada para pejuang, apakah seperti itu ada juga? Ada, jadi rencana hari Kamis nanti ya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah membentuk 3 tim. Nanti ada tim yang dipimpin oleh Bapak Gubernur, lalu Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda akan berkunjung ke beberapa panti yang sudah ditentukan untuk memberikan bantuan kepada baik itu pada pelaku pejuang, pada jandanya, kepada keturunannya, itu seperti biasa akan diberikan bantuan. Dan nanti juga pada pelaksanaan pasar murah, tentu ada bantuan dari pemerintah. Ada juga? Ada, khususnya pada pelaku UMKM tentu ada subsidi-subsidi juga, bantuan yang diberikan. Ya, itu harapan kita, ya mudah-mudahan peringatan 17 Agustus kali ini menjadi trigger, ya saya katakan tadi berulang-ulang ya, karena bangsa yang lebih cepat pulih
lebih cepat bangkit lebih kuat adalah Bangsa. bangsa yang bisa memberikan inovasi, Ya. nilai tambah terhadap suatu produk. Tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Marjono, kita begitu kaya. Tapi kalau kita kaya, kita hanya mengekspor barang mentah, apa dapatnya sama kita, Pak? Makanya melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kita juga sudah meminta kepada daerah agar menyampaikan inovasi-inovasi daerah. Ya. Sehingga nanti inovasi daerah ini bisa kita kumpulkan, bisa kita kemas, sehingga produk-produk barang mentah yang dihasilkan oleh para petani, pekebun kita, misalnya peternak, ini bisa ditambahkan inovasi sehingga mendapatkan nilai produk yang lebih baik. Ya. Ya, betul memang ya, yang sampaikan oleh Pak Marjono saya sepakat. Jadi sumber daya alam itu mungkin untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa mungkin poinnya hanya 10%, Pak. 90%-nya itu adalah sumber daya manusia, Pak. Sumber daya manusianya. Ya, seperti contoh Singapura, Pak. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia bisa mengambil produk kita, dia berikan nilai tambah dengan mulai kemasan, segala macam ya, tambahan produk, sehingga mendapat keuntungan dia. Baik. Nah, jadi kemarin sudah pada waktu dengan beberapa perwakilan daerah, saya sudah sampaikan, tolong daerah juga berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi daerah. Sehingga itu tadi, ada nilai tambah yang bisa kita berikan kepada para pelaku usaha yang ada di daerah, sehingga dia tidak aja mendapatkan sedikit, dia bisa mendapatkan lebih banyak, Pak. Itu mudah-mudahan bisa membuat kita bangkit lebih kuat, Pak. Ya. Lebih cepat dan lebih kuat. Karena kita yakin, tadi sampaikan Pak Marjono, kita punya segalanya, Pak, di sini. Sumber daya alamnya kita bagus. Sumber daya manusianya, siapa yang tidak ragukan, Pak? Orang Sumatera Utara, Pak. Pemberani. Banteng di perantauan katanya, Pak. Ya kan? Karena sudah terkenal itu, Pak. Siapa sih yang nggak terkenal orang Sumatera Utara, Pak, di seluruh Indonesia? Itu, Ya. Pak. Tapi pendampingannya nanti dari pemerintah seperti apa, Pak? Supaya nanti membuat para pelaku UMKM kita ini bisa survive seperti yang ada di Singapura atau di luar negeri begitu. Ya, kita sudah lakukan pendataan, Pak. Kita bekerjasama dengan Himbara, bekerjasama dengan Bank Indonesia, kita lakukan pendataan dengan kelompok-kelompok UMKM juga. Nanti kita buat klaster, Pak. Oke. Kita buat klaster, kita buatkan marketplace-nya, kita bantu. Kalau dia pengusaha pemula, tentu kita bantu. Melalui modal, melalui bahan, melalui pelatihan. Baik. Tapi bagi pelaku yang sudah berjalan, nanti melalui Himbara, Pak. Kita bantu melalui bantuan modal dan bantuan memasarkan produk. Iya. Nah, itu terus kita lakukan, Pak, sepanjang tahun 2022, dan saya yakin di tahun depan juga akan terus kita lakukan, Pak. Luar biasa. Ini membuat Sumatera Utara survive, Bapak. Meskipun kita kemarin beberapa tahun ada terpuruk akibat pandemi COVID-19. Pak Marjono, dari tadi Bapak mau menyampaikan pesan ini kepada generasi muda, kepada generasi yang ada saat ini. Apa yang mau disampaikan, Pak, supaya pada HUT RI yang ke-77 ini semua bisa menjadi bahan evaluasi bagi seluruh anak bangsa, ya, supaya apa yang dibuat topiknya tadi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pulih cepat, bangkit lebih kuat ini bisa terwujud, Pak. Baik. Poin-poin penting apa yang harus dilakukan saat ini? Baik, jadi saya selaku bagian dari generasi pendahulu ingin menyampaikan pemahaman. Yang pemahaman pertama, sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini sampai sekarang, sejak berdiri sampai sekarang itu sudah memiliki dua generasi. Ya. Generasi pendahulu dan disambung generasi penerus. Untuk tanda-tandanya yang generasi dulu itu sejak pra-NKRI sampai menurut pikiran saya sampai abad 20 ini. Abad 20 ini generasi pendahulu masih ada tapi hanya sedikit sisa-sisa. Yang banyak adalah generasi penerus. Nah, generasi penerus ini tahun abad 20 ini sudah ada tapi masih bercampur dengan generasi pendahulu sedikit, tapi nanti abad 21 sudah pure semua generasi penerus. Apa yang harus diwaspadai, Pak? Jadi begini, saya perlu mengingatkan bahwa seluruh bangsa Indonesia itu dari awal sampai akhir itu jangan lupa mempunyai 4 tujuan tadi. 4 tujuan. Yang digagas oleh pendiri bangsa kan. Oke. Membuat Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, sampai sekarang baru selesai 3 yang dilakukan oleh generasi pendahulu. Merdeka, bersatu, berdaulat. Berdaulat itu yang terakhir yang ditandai dengan KMB. Di Irian Barat bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, terus mereka hengkang dari Indonesia. Itulah titik akhir tujuan yang ketiga. Lah tujuan yang keempat itu belum selesai karena dimakan usia generasi pendahulu kan habis. Disambung generasi
penerus. Lah ini 4. Lah satu tadi dijabarkan oleh pemikir-pemikir yang baru ini menjadi 4 tadi, menjadi tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan dasar 45 tadi. Nah itu kami selaku generasi penerus itu mengingatkan itu tidak ringan, hati-hati. Generasi penerus itu hati-hati, tidak ringan. Jangan sampai lengah nanti menjadi gagal. Kalau gagal, tujuan yang digagas pendiri bangsa tadi itu nanti tidak berhasil kan berarti putus semua, nggak selesai. Apa yang harus dipersiapkan Pak supaya berhasil untuk mewujudkan generasi apa yang muda, diharapkan oleh pendiri pesan bangsa saya itu? harus ada paling tidak 2 modal. Ya. 1 modal kejiwaan, 2 modal fisik. Modal kejiwaan adalah yang sudah diwariskan oleh generasi pendahulu, yaitu nilai-nilai luhur bangsa yang 4 tadi. Ya. Jiwa juang tadi, jiwa juang pantang menyerah, jiwa juang percaya pada kekuatan sendiri, jiwa juang pantang menyerah, jiwa juang rela berkorban, jiwa juang lebih mementingkan kepentingan umum daripada pribadi dan golongan. Itu sikap jiwa. Sikap jiwa, lalu tentu ditambah oleh sikap lahiriah kan. Kalau kita kan anunya kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya itu salah satu inspirasinya itu tadi, nilai juang 45 tadi, yang nilai luhur bangsa tadi, itu bangun jiwanya. Satu poin, bukan satu-satunya, ya ada poin lain. Yang kedua adalah modal lahiriah. Lahiriah apa? Ya saya pesan generasi muda ya berlatih, belajar yang baik sesuai profesi masing-masing, 1. Yang kedua, tingkatkan ilpengtek. Ilpengtek ditingkatkan sesuai kemajuan zaman sekarang. Nah, kalau sekarang sudah banyak ilmu pengetahuan teknologi yang baru yang dari negara lain, ya jangan malu-malulah kita belajar ke sana. Baik. Termasuk kalau modal lahiriah tadi, misalnya kita harus meningkatkan misalnya alat-alat pertanian yang canggih, alat komunikasi yang canggih, satelit-satelit. Lalu modal yang lain adalah alutsista TNI harus dikembangkan, itu modal lahiriah. Baik. Nah, jadi 2 modal itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal generasi penerus untuk menyelesaikan tugasnya yang diamanahkan oleh pendiri bangsa tadi. Itu pesan saya. Baik. Oke, Pak Agus, ini di penghujung acara kita nih Pak Dr. Haji Agus Tri Priyono. Pak, apa ini pesan yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara supaya kita lebih antusias, lebih menyambut dengan baik HUT kemerdekaan RI yang ke-77 supaya apa yang menjadi harapan pemerintah tadi, apa yang menjadi topik dan tema yang sudah ditetapkan itu pulih cepat, bangkit lebih kuat, bisa kita wujudkan secara bersama-sama, Bapak. Baik, terima kasih. Tentu saja pemerintah tidak dapat berjalan sendirian. Butuh dukungan masyarakat dan butuh dukungan dunia usaha. Kita berharap 3 pilar ini, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, sama-sama dapat menjadikan momentum peringatan ke-77 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, membawa Provinsi Sumatera Utara ini menjadi apa yang dicita-citakan oleh Bapak Gubernur, menjadi provinsi yang maju, aman, dan bermartabat, ya, dengan tentu indikatornya. Indikator yang utama tentunya adalah masyarakat yang sejahtera, tingkat pengangguran yang kurang, tingkat kemiskinan juga kurang, ya pertumbuhan ekonomi yang baik, ya seperti itu. Itu harapan kita. Nah, karena kita tahu bahwa sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ini boleh dibilang yang terdepan, bahkan di atas rata-rata nasional. Kita berharap semua pihaklah mendukung, ya terutama tadi masalah penanganan kesehatan ini betul-betul menjadi prioritas kita utama. Kalau ini selesai masalah kesehatan, masyarakat mendukung, dunia usaha mendukung, pemerintah juga bisa menjalankan program-program pembangunannya ke depan. Ini apa yang diinginkan ini menjadi lebih baik ke depan. Baik. Itu saja mungkin. Baik. Dan terima kasih Pak Dr. Haji Agus Tri Priyono SE MSI AKCA, staf ahli GUPS Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Aset dan Sumber Daya Alam. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi, masyarakat, pemerintah, dan juga dunia usaha bisa bekerja sama untuk mewujudkan pulih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih atas kehadiran Pak Marjono. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi masukan bagi generasi yang ada saat ini untuk ikut membangun bangsa ini ke depan. Dan pemirsa, perlu kami sampaikan, dialog ruang publik ini
ini terselenggara atas kerjasama TVRI Sumatera Utara dan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore, sampai jumpa.